Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang memaknai praktik tradisi ritual masyarakat Muslim Sumeneb. Madura, apabila dipandang dari suku maupun dari pola kehidupannya, memiliki akar pengetahuan yang seolah tidak pernah habis untuk digali. Berbagai macam filosofi dari pewayangan, keyakinan kepercayaan, tradisi, adat, maupun praktik-praktik lain yang selalu memiliki ciri dan sudut pandang yang luhur. Nilai-nilai Madura makin kental ketika bersentuhan dengan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Madura pun akhirnya berbentuk sejarah peradaban dengan akulturasi budaya dan nilai-nilai yang bersatu padu. Terlebih lagi, konsep ajaran dari Sunan Kalijaga yang terus menghidupkan nilai-nilai luhur dan melakukan pendekatan dengan cara tasawuf. Oleh karena itulah, Islam di Madura memiliki karakter khas. Yang pertama itu ada varian amalnya. Yang kedua ada pemaknaan Muslim Madura, khususnya Sumeneb terhadap amalan ritual. Dalam konteks ini, bahwa praktik ritual di seputar lingkungan hidup seseorang di Madura juga menjadi salah satu tradisi yang unik. Ritus ini dilakukan dengan dasar dan argumentasi yang jelas sehingga menjadi keyakinan di kalangan masyarakat, baik secara normatif maupun secara sosiologis. Islam Madura, varian Islam berbasis tradisi lokal. Islam Madura merupakan salah satu varian Islam kultural yang ada di Indonesia setelah terjadinya dialektika antara Islam dengan budaya Madura. Tradisi Madura yang Islami tersebut terpelihara kelestariannya hingga kini. Namun bukan berarti tanpa perubahan sama sekali. Di berbagai sisi terdapat beberapa perubahan yang menunjukkan adanya dinamisasi Islam kultural yang tumbuh dan berkembang di Madura. Islam masuk dan berkembang di Madura sebagaimana juga di Jawa melalui transformasi kultural yang dilakukan oleh para penyebar Islam. Dengan demikian, Islam yang ada dan berkembang di Madura adalah Islam kultural yang berbasis pada tradisi masyarakat. Tradisi-tradisi tersebut tetap lestari hingga kini. Hal ini memungkinkan lantaran pola keberagaman yang dianut oleh masyarakat Madura berbasiskan pada nilai-nilai tradisi yang dalam hal ini dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Fanatisme ke-NU-an masyarakat Madura membawa efek pada ganda dalam pola keberagaman mereka. Yang ketiga ada makna kalender dalam tradisi ritual masyarakat Muslim Sumeneb. Metode hisab kalender ritual masyarakat Sumeneb Madura menjadi pemikiran dan pola yang ditempatkan sebagai acuan perhitungan kalender. Siklus peredaran bulan dan matahari itu logisnya harus bersifat eksak dan nyatanya memang demikian. Di tengah kontroversi boleh tidaknya berpedoman pada hisab, sejumlah fuqaha seperti Ibnu Banna, Ibnu Syuraid, Al-Kafal, Qadi Abu Thayyib, Mutraf, Ibnu Qutaibah, Ibnu Muqatil Ar-Razi, Ibnu Daqiqil, dan As-Subki memperbolehkan penggunaan hisab dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Dengan sistem ini, awal bulan-bulan Qamariyah di segenap belahan bumi akan selalu jatuh pada hari yang sama. Tetapi karena mengesampingkan variabel penampakan hilal, maka dalam kerangka penentuan waktu untuk pelaksanaan hukum syariat sistem ini tidak banyak dianut oleh kaum muslimin. Metode takribi menentukan derajat ketinggian bulan pasca ijtima berdasarkan perhitungan yang sifatnya kurang lebih, yakni membagi dua selisih waktu antara saat ijtima dengan saat terbenam matahari.
Penentuan kalender tersebut sangat berkait erat dengan tradisi ritual yang masyarakat Madura lakukan. Tradisi ini banyak melibatkan kiai dan komunitas santri di dalamnya, bahkan membentuk kalender ritual tersendiri yang bersifat kultural. Pemaknaan bulan dalam kalender Madura apabila dibandingkan dengan sumber aslinya dalam Khazanah Islam, penamaan dan pemaknaan kalender ini sangatlah khas dan unik. Kalender ritual yang berwarna kultural ini dinamai dan dimaknai: pertama, bulan Sora bermakna suci. Bulan kedua ada Sapar sebagai kelanjutan bulan yang pertama, yaitu walaupun manusia memiliki fitrah suci akan tetapi manusia berpotensi berbuat jelek. Dan terus ada bulan ketiga ada Mulud, bulan keempat, kelima dan keenam ketujuh bulan Rasul, Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan seterusnya. Yang keempat ada praktik ritual masyarakat Muslim Sunab. Yang pertama ada ritual kematian. Ritual kematian di masyarakat dikenal dengan tradisi tahlilan. Ini berupaya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal agar arwahnya bisa tenang di alam barzah. Dengan dilaksanakannya upacara yang syarat dengan doa-doa ini, diharapkan dosa-dosa yang sudah meninggal diampuni dan siksanya diringankan oleh Allah. Yang kedua ada ritual peret kandung. Merupakan ritual kehamilan bagi suami istri yang memasuki bulan ketujuh. Cuma di sini kadang namanya ada macam-macam. Kalau di Sumeneb ini ada peret kandung, biasanya ini biasa disebut pelet beteng. Biasanya di sini seseorang yang sedang mengandung usia kandungannya itu 7 bulan dan itu akan dimandikan dengan air yang sudah ada bunganya, yang sudah dicampur bunga-bunga. Setelah itu akan membacakan ayat suci Al-Quran. Surat-surat yang biasa dibaca adalah surat Yusuf dan Maryam, Yasin, Muhammad, dan juga memperbanyak membaca selawat pada Nabi Muhammad. Yang ketiga ada ritual sunat. Bagi masyarakat Indonesia saat ini, praktik sunat dinilai sebagai peninggalan tradisi kebudayaan masa lampau. Sayangnya tidak ada pendokumentasian sebagaimana praktik ini dilakukan pada masa lampau sehingga asal-usulnya sangat sulit untuk diketahui. Meski demikian, secara historis praktik sunat sudah dilakukan jauh sebelum masjid, gereja, dan kerajaan jauh itu ada. Pada saat ini terdapat perbedaan konteks yang melatar belakangi praktik sunat yang berbeda di kedua daerah tersebut. Di satu sisi, praktik sunat di Jawa lebih mengakar pada budaya Jawa sinkretis sebagaimana didukung oleh kerajaan Yogyakarta yang hingga saat ini masih bertahan sebagai penjaga budaya. Di sisi lain, praktik sunat yang hingga saat ini masih bertahan sebagai Di sisi lain, praktik sunat di Madura lebih didominasi oleh nuansa Islam murni, yaitu Islam yang berkiblat pada tradisi Arab. Bagi sebagian masyarakat Jawa, pemeluk agama Islam, sunat merupakan lebih dilihat sebagai bentuk ibadah agama Islam. Sedangkan di kalangan masyarakat Madura, sunat perempuan seperti halnya sunat laki-laki dikenal melalui istilah lokal sunat atau khitan bahasa Arabnya. Praktik sunat yang didorong oleh alasan agama atau tradisi di atas sebenarnya memiliki keterlibatan yang lebih mendalam sehubungan dengan makna sunat itu sendiri bagi masyarakat Jawa dan Madura.
Dengan kesimpulannya, tradisi ritualitas masyarakat Muslim Sumeneb. Pertama, secara metodologis, penentuan kalender Muslim Sumeneb berdasarkan pada hisab urfi yang penentuannya hanya berdasarkan data tetap dengan cara menambah 5 pada hari yang sudah diketahui. Kedua, nama-nama bulan dalam kalender Madura dalam pandangan masyarakat Muslim Sumeneb memiliki makna tersendiri, berbeda sama sekali dengan kalender Jawa atau Islam. Namun demikian, masyarakat Sumeneb berpandangan bahwa semua bulan baik, hanya saja di antara bulan tersebut ada waktu baik dan ada waktu yang jelek. Dan dalam penentuan waktunya dikenal 3 konsep yang berkembang, yaitu Naas Nabi, Puko Mateh, dan Panageun. Ketiga, praktek ritual masyarakat Sumeneb Madura terkategori dalam ritual lokal dan populer. Ritual yang dipahami sebagai upacara keagamaan sangatlah berkait dengan konsep hari, tanggal, bulan dalam sebuah kalender, baik pada ritual kematian, ritual peret kandung, dan ritual sunat dengan simbol dan makna yang diharapkan berguna dalam kehidupan agama dan bermasyarakat. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.